Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anak kami santri kelas 7 SMP Islam Terpadu Putra Mataram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita pada bab klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan kali ini, pada pokok bahasan ini, kita akan membahas materi tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, seperti biasa anak-anak, Ustadz sampaikan dulu, antum semua dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Itu tujuan akhirnya. Jadi antum mampu mengelompokkan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kemarin sudah kita bahas bahwa bumi ini diisi oleh dua objek. Ada objek abiotik, benda mati, dan ada objek biotik, benda hidup. Benda mati dikelompokkan menjadi unsur, senyawa, campuran. Adapun benda hidup itu ada hewan, dan ada tumbuhan, dan ada manusia. Saking banyaknya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, mungkin banyak makhluk hidup yang lain yang belum pernah kita lihat. Bahkan ada benda yang kita pikir dia bukan makhluk hidup. Saking kita tidak pernah melihat dan tahu tentang makhluk hidup itu, atau tentang tumbuhan itu, hewan itu, misalnya hewan yang ada di laut atau tumbuhan yang ada di hutan-hutan besar sana. Sehingga kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ketika dia masuk dalam ciri-ciri itu, bisa kita pastikan apa yang kita lihat itu merupakan makhluk hidup. Di sini sebagai stimulus anak-anak, Ustadz tampilkan di sini ada gambar fungi bahasanya ini. Jamur kalau dalam bahasa sehari-hari. Ada kuda. Kuda ini mamalia. Ada burung, masuk pada kelompok Aves. Ada ular, masuk pada kelompok reptil. Ada ikan, masuk pada kelompok Pisces. Ada tumbuhan masuk dalam kelompok plantae. Apa itu fungi, mamalia, plantae, Aves, reptil, dan seterusnya, nanti kita bahas. Ustadz perlihatkan ulang tentang peta konsep pembelajaran kita kemarin, biar kita tidak lupa atau luput dari itu. Kita sudah membahas tentang poin ciri-ciri makhluk hidup. Kita sudah bahas, pertama kemarin kita sudah bahas tentang abiotik, biotik, ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasinya, cara mengelompokkannya. Cara mengelompokkan makhluk hidup yang akan kita bahas hari ini. Sebelum itu anak-anak kami yang dirahmati Allah, klasifikasi makhluk hidup itu ada beberapa poin yang perlu antum ketahui terlebih dahulu. Pertama, apa sih klasifikasi makhluk hidup itu, Ustaz? Klasifikasi itu kata lainnya pengelompokkan. Seperti yang Ustaz tuliskan di sini, klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan yang dimiliki. Di sini Ustaz tuliskan persamaan ciri. Persamaan ciri, misalnya sama-sama memiliki bulu. Ayam dan burung satu kelompok apa bukan? Kalau dilihat dari mereka sama-sama memiliki bulu, walaupun mereka beda makanannya, ayam tidak bisa terbang setinggi terbang burung, tapi ternyata ayam dan burung itu masuk dalam kelompok Aves karena sama-sama memiliki bulu. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya itu disebut dengan ilmu taksonomi. Jadi mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri itu, kemampuan ini disebut dengan
taksonomi. Ilmuwan pertama yang memperkenalkan ilmu taksonomi, ilmu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri, itu disebut dengan Charles Linnaeus, sekitar abad ke-18 dahulu. Selanjutnya anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah, apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup itu, Ustaz? Ada banyak, tapi ada 3 poin saja yang ingin Ustaz sampaikan pada pertemuan ini, yaitu untuk mempermudah dalam mempelajari berbagai jenis makhluk hidup. Mengingat banyaknya makhluk hidup tadi, sehingga perlu kita kelompokkan untuk mempermudah kita dalam mempelajarinya. Penting tidak mempelajari makhluk hidup, Ustaz? Penting sekali. Karena dengan mempelajari makhluk hidup, banyak hal-hal, banyak kebutuhan, keperluan manusia kita dalam hidup kita di dunia ini yang terbantukan. Pembahasan lebih dalam tentang itu nanti kita akan bahas pada tingkat berikutnya. Kemudian tujuan yang kedua dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mengetahui hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui hubungan ketergantungan antara makhluk hidup. Jadi jangan sampai kita lepas hewan yang hidup di daerah pegunungan, itu kita lepas di persawahan. Ini bisa bermasalah pada hewan itu. Karena kita tidak tahu hubungan ketergantungan antara tumbuhan yang ada di gunung dengan hewan yang hidup di gunung itu. Kalau kita lepas hewan yang hidup di gunung untuk tinggal atau hidup di sawah atau di rawa-rawa, bisa jadi keperluan makanan, keperluan nutrisi, keperluannya dalam hidupnya itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perlu kita mengetahui hubungan ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Selanjutnya anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara mengklasifikasi makhluk hidup secara sederhana. Sederhananya begini anak-anak. Jadi makhluk hidup itu memiliki ciri morfologi. Apa itu ciri morfologi? Ciri morfologi itu adalah ciri yang tampak. Ciri yang kelihatan pada anggota tubuhnya. Contoh misalnya ayam. Jari kaki ayam itu bentuknya, bukan jumlahnya, bentuknya sama dengan jari kaki burung. Burung merpati misalnya. Nah, berdasarkan jari kakinya, berdasarkan bulunya, berdasarkan paruhnya, bisa kita kelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan ciri morfologinya. Juga bisa kita kelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan ciri fisiologi. Apa ciri fisiologi itu? Adalah ciri bagian dalam tubuhnya. Ciri tubuh bagian dalam dari makhluk hidup itu disebut dengan ciri morfologi. Bisa juga kita kelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan anatomi. Anatomi tubuh. Bentuk-bentuk tubuhnya. Bisa juga kita kelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan habitatnya. Ada yang hidup di air, hidup di darat, hidup di hutan, hidup di rawa, dan seterusnya. Dan yang lebih mudah lagi adalah bisa kita kelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya. Bahkan ayam itu kan omnivora, pemakan segala. Babi itu pemakan segala. Jadi ternyata ayam yang berbulu dengan babi yang mamalia berdasarkan jenis makanan, mereka bisa dikelompokkan dalam satu kelompok. Tapi ada kelompok lain, makin ke bawah, makin memiliki kesamaan yang persis, mereka akan terpisah. Jadi berdasarkan jenis makanan mungkin satu, tapi ketika dipisah lagi ke bawah, mereka akan dipisahkan. Contoh pengklasifikasian makhluk hidup secara sederhana, seperti yang dilihat di slide ini, untuk hewan maksud Ustaz. Berdasarkan jenis makanan, makhluk hidup itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Ada makhluk hidup atau hewan yang dikelompokkan berdasarkan
makanannya yaitu makanannya tumbuhan, seperti di gambar Ustadz ini ada gambar kuda. Kuda itu termasuk herbivora, pemakan tumbuhan. Ada namanya karnivora. Karnivora di situ ada singa. Itu termasuk dalam kelompok makan tumbuhan hewan yang makan daging. Dan ada ayam di situ, omnivora. Omnivora itu hewan yang makan dua-duanya, entah tumbuhan atau daging. Dan ada juga pengelompokan makhluk hidup berdasarkan cara dia berkembang biak. Nah, makhluk hidup ini bisa kita kelompokkan berdasarkan cara berkembang biaknya. Ada ovipar, bertelur. Jadi ayam, bebek, iti, burung, dan hewan-hewan lain yang bertelur. Itu bisa dikelompokkan dalam satu kelompok. Ular bisa dikelompokkan ke sana karena dia sama-sama bertelur. Buaya, ovipar. Dan ada vivipar, beranak. Di sini ada gambar kucing yang Ustaz kasih lihat di situ, kucing yang sedang menyusui. Kucing, kuda, harimau itu bisa dikelompokkan dalam satu kelompok. Berdasarkan apanya? Berdasarkan viviparnya. Berdasarkan dia melahirkan atau beranak. Ada ovovivipar, bertelur kemudian beranak. Di situ seperti yang Ustaz kasih lihat tuh, di situ ada gambar hiu. Apa sih ovovivipar itu pasnya? Dia kadang bertelur kemudian kadang beranak gitu ya? Bukan. Ovovivipar itu maksudnya dia itu bertelur di dalam tubuhnya. Kemudian telur di dalam telurnya itu janinnya itu berkembang. Dia berkembang kemudian dia menetas di dalam perut induknya. Kemudian keluar anaknya. Begitu. Jadi bukan kadang hari ini dia bertelur, tahun depan dia berkembang biak kemudian beranak lagi, bukan. Selanjutnya anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, klasifikasi sederhana pada tumbuhan. Tadi pada hewan, sekarang pada tumbuhan. Berdasarkan bijinya, berdasarkan jumlah keping bijinya, berdasarkan jumlah keping pada biji tumbuhan itu tumbuhan itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada tumbuhan dikotil dan ada tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil itu dua. Mono itu satu. Dikotil itu adalah tumbuhan yang bijinya itu, keping bijinya itu dua. Adapun monokotil itu adalah tumbuhan yang bijinya, keping bijinya itu cuma satu. Mana contoh dikotil? Contoh dikotil itu seperti mangga, kacang-kacangan ya, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau dan seterusnya. Adapun monokotil seperti padi, tidak pecah dua bijinya. Jagung misalnya, kelapa misalnya, itu tidak pecah dua. Di slide Ustadz kasih lihat itu ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang pertama monokotil, keping daunnya satu, adapun dikotil dua. Akarnya kalau monokotil akar serabut, kalau dikotil akar tunggal. Kalau pada monokotil berkas pembuluhnya itu tersebar, berkas pembuluhnya tersebar. Kalau pada dikotil dia rapi. Kalau pada dikotil itu dia rapi. Pada kedelai, kacang, mangga, ya betul, itu dia rapi dia, berkas pembuluhnya. Pada monokotil daunnya itu sejajar, tulang daunnya itu sejajar. Kalau antum lihat daun padi, itu mirip dengan daun jagung bentuknya itu. Adapun dikotil, dia menyirip atau menjari. Seperti daun mangga atau daun kedelai, daun kacang, itu mirip-mirip rupa daunnya. Dan bunganya itu kalau pada monokotil biasanya berjumlah 3. Bunganya itu, pelepah bunganya itu 3. Sekali keluar itu 3 dia. Kalau pada dikotil itu bisa 4 atau bisa 5. Selanjutnya anak-anak, klasifikasi sederhana makhluk hidup berdasarkan tempat hidup
dan bentuk tumbuhan. Pertama, tempat hidup. Berdasarkan tempat hidup, tumbuhan itu dibagi menjadi tumbuhan xerofit, hidrofit, dan higrofit. Nah, seperti yang saya kasih lihat di gambar itu, ada tumbuhan yang hidup di tempat kering atau xerofit. Di situ ada kaktus. Ada tumbuhan yang hidup di air, ada eceng gondok di situ. Ada higrofit, tumbuhan paku yang hidup di tempat lembab. Jadi makhluk hidup itu berdasarkan tempat hidupnya, kering, air, dan lembabnya itu dibagi menjadi 3. Dan berdasarkan bentuk tumbuhannya juga bisa dikelompokkan makhluk hidup itu. Ada yang dikelompokkan dalam jenis semak. Semak belukar yang kita bilang. Ada yang dalam bentuk perdu. Apa perdu itu? Tumbuhan-tumbuhan taman yang bisa kita bentuk jadi gambar ini, gambar itu. Seperti yang Ustadz kasih lihat di gambar itu. Dan ada yang bentuk tumbuhannya berupa pohon yang sering kita lihat ini. Dan yang sangat banyak di permukaan bumi. Baik, selanjutnya anak-anak kami yang dirahmati Allah, klasifikasi pengelompokan makhluk hidup itu pertama kali dikemukakan oleh Charles Linnaeus pada abad ke-18. Charles Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup itu dalam 2 kingdom, dalam 2 kerajaan. Ada namanya kerajaan Animalia dan ada namanya kerajaan Plantae. Animalia, animal, hewan. Dan kerajaan Plantae, plant, tumbuhan. Jadi menurut Charles Linnaeus, makhluk hidup di muka bumi ini hanya terbagi menjadi 2. Kalau dia tidak masuk dalam kelompok Animalia, maka dia masuk dalam kelompok Plantae. Apa bedanya Animalia dan Plantae? Animalia seperti gambar singa di sini yang Ustaz kasih lihat lagi. Singa atau Animalia itu tidak memiliki dinding sel. Selnya itu tidak berdinding dan dia tidak memiliki klorofil. Tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Adapun Plantae, tumbuhan itu dinding sel. Dia berdinding selnya dan memiliki klorofil sehingga dia mampu memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian belakangan ada seorang ilmuwan yang bernama R.H. Whittaker mengklasifikasi makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. R.H. Whittaker mengklasifikasi makhluk hidup itu ke dalam 5 kerajaan. Beliau adalah seorang ahli biologi Amerika yang hidup sekitar tahun 1969 Masehi. Apa saja klasifikasi 5 kingdom menurut R.H. Whittaker? Yaitu terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Seperti yang Ustadz jelaskan dalam peta konsep di awal itu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di akhir pembelajaran ini? Pertama, hari ini cukup Ustadz sampaikan bahwa ada 2 ilmuwan yang mengklasifikasi makhluk hidup. Pertama ada namanya Charles Linnaeus, mengklasifikasi makhluk hidup menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan hewan dan kerajaan tumbuhan. Kingdom Animalia dan Kingdom Plantae. Dan ada ilmuwan lain yaitu R.H. Whittaker, seorang ahli biologi Amerika Serikat, mengklasifikasi makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Apa saja yang masuk Monera, apa saja yang termasuk dalam Protista, apa saja yang termasuk dalam Fungi, apa saja yang termasuk dalam Plantae, dan apa saja yang termasuk dalam Animalia, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Anak-anak kami yang dirahmati Allah, pada slide ini Ustadz tuliskan link soal. Link soal untuk antum jawab, ada 10 soal di sini. Belakangan ini Ustadz lihat terjadi penurunan peserta yang menonton video, sehingga tidak terjadi proses pembelajaran, tapi lengkap dalam mengirim jawaban soal tanpa menonton. Sehingga apa? Banyak anak-anak atau antum-antum yang mendapat nilai di bawah standar karena mungkin tidak cocok. Sehingga sengaja pada pertemuan ini Ustadz tuliskan link soalnya di akhir slide, tidak ada di dalam edaran yang ada di WhatsApp.
Jadi antum salin slide ini, antum salin link yang Ustaz tulis ini, antum salin ke dalam browser HP antum atau browser laptop antum atau komputer, HP siapa saja, laptop mana saja boleh, antum jawab, kemudian antum kirim atau submit ke Ustadz. Kirim seperti biasa, tapi bedanya hari ini antum ketik ulang di dalam browser antum, baru antum jawab. Sekian pembelajaran kita hari ini, anak-anak kami yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapat pertolongan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk berkahnya pembelajaran kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.